Dan Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya sapa manajemen perseroan yang sudah hadir bersama kita pada sesi Public Expose Live di hari ini. Yang pertama, yakni Ibu Kartika Setiabudi selaku Chief Financial Officer dari PT Kalbe Pharma Tbk. Kemudian juga sudah hadir Ibu Maria Teresa Fabiola, Corporate Secretary PT Kalbe Pharma Tbk. Dan juga Ibu Sharon Amanda, Corporate Secretary and Investor Relation Manager PT Kalbe Pharma Tbk. Selamat sore Ibu-Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat sore Pak Fajar. Selamat sore Pak Fajar. Baik, luar biasa, sudah semangat sekali bagaimana kemudian ingin memaparkan tentunya kepada teman-teman peserta Public Expose Live 2023. Dan sebelum kita mulai sesi pemaparan, kami juga menginformasikan jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu para peserta, kami persilakan untuk bisa menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Dan untuk itu langsung saja kita saksikan bersama pemaparan dari perseroan yakni PT Kalbe Pharma Tbk. Kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Teresa Fabiola selaku Corporate Secretary dari PT Kalbe Pharma Tbk. Sore hari ini saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Ibu Kartika Setiabudi selaku Chief Financial Officer dan juga Ibu Sharon Amanda selaku Corporate Secretary dan Investor Relation Manager yang akan memaparkan kinerja dari perseroan sepanjang 9 bulan pertama tahun 2023 dan akan dilanjutkan dengan nanti tanya jawab. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bursa Efek Indonesia beserta jajarannya yang memfasilitasi adanya public expose hari ini dan sehingga kami bisa memberikan paparan yang dapat menjadikan wawasan dan juga informasi bagi publik untuk dapat berinvestasi di pasar modal di Indonesia. Adapun materi dan press release dapat diakses oleh publik di website kami yaitu di www.kalbe.co.id. Untuk sekilas perusahaan, PT Kalbe Pharma Tbk didirikan di tahun 1966 dan telah menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1991. Kalbe adalah merupakan suatu perusahaan publik yang bergerak di bidang industri farmasi dan layanan kesehatan yang terbesar di Asia Tenggara. Dengan visi menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional serta dengan Pancasrada sebagai nilai dasar perseroan, maka Kalbe menghadirkan solusi kesehatan terintegrasi yang dikelola melalui 4 kelompok divisi usaha, yaitu ada divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, dan juga divisi distribusi dan logistik. Keempat divisi usaha ini mengelola portfolio produk yang komprehensif, yaitu produk obat resep, obat tanpa resep atau OTC, kemudian juga minuman berenergi, produk-produk nutrisi dan alat-alat kesehatan, dengan didukung jaringan distribusi produk kesehatan terbesar di Indonesia. Untuk pasar internasional, produk Kalbe juga dapat diakses di puluhan negara yang tersebar di kawasan ASEAN, Timur Tengah, dan juga di Afrika. Sehingga Kalbe telah menjadi perusahaan produk kesehatan nasional yang mampu bersaing di pasar internasional. Kedepan, Kalbe juga akan terus meningkatkan akses terhadap produk-produk kesehatan di pasar internasional. Nah, untuk melanjutkan paparan dan kinerja dari PT Kalbe Pharma Tbk akan dilanjutkan oleh Ibu Sharon Amanda. Untuk Ibu Sharon, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Fabi. Saya akan melanjutkan untuk kinerja utama dari perseroan sepanjang 9 bulan pertama. Kami berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 6,5%, dan hal ini juga didorong dengan adanya tren dari consumer yang kami melihat ini berubah, adanya dampak signifikan terhadap penjualan akibat terutama penurunan penjualan terkait dengan produk COVID, dan juga pola belanja konsumen yang beralih dari pasca COVID kemudian lebih ke hal-hal yang sifatnya adalah leisure, kemudian rekreasi, dan hal ini juga berdampak signifikan terutama terhadap produk kesehatan konsumen. Di sisi lain, untuk kenaikan harga jual bersih atau average selling price
kami juga sangat terbatas ya, hanya 2-3% karena adanya pelemahan di pasar dan juga pergeseran pola belanja konsumen. Dan juga kalau kita lihat di sisi beban, pertama adalah beban pokok penjualan. Ini terhadap penjualan ya meningkat sebesar 1,7% dan ini juga didorong oleh kenaikan harga bahan baku, kemudian tingkat persediaan yang masih cukup tinggi karena pada tahun 2021, 2022 yang lalu manajemen juga meningkatkan tingkat persediaan atau raw materials untuk menghadapi supply chain disruption dan juga adanya efek dari bauran bisnis sehingga tingkat beban pokok penjualan itu juga meningkat. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi biaya operasional, ini juga meningkat karena adanya aktivitas pemasaran dan juga operasional yang mulai kembali dilakukan secara offline. Dan yang terakhir juga secara non-operating items, kami juga memiliki dampak terutama dari adanya rugi selisih kurs dan oleh karena hal-hal tersebut pertumbuhan laba per saham untuk periode ini adalah minus 16,9%. Namun kami yakin juga bahwa di tahun mendatang dan juga tahun-tahun berikutnya, pada slide berikutnya kita juga bisa melihat bahwa untuk kinerja healthcare industri di Indonesia kami yakin masih akan tetap positif melihat adanya regulasi undang-undang kesehatan terbaru ya, Omnibus Law, yang kita lihat akan positif ke depannya, terutama pada sektor layanan kesehatan di Indonesia karena sifatnya yang lebih struktural dan juga jangka panjang untuk sektor kesehatan. Kemudian juga kita melihat dengan pertumbuhan PDB di Indonesia yang terus berlanjut mengarah pada peningkatan dari tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan awareness, kesadaran untuk hidup lebih sehat, ini juga akan menjadi salah satu indikator untuk industri kesehatan ke depannya. Dan yang terakhir, Kalbe juga sebagai perusahaan yang telah berdiri sejak lama sangat mengedepankan untuk inovasi yang kami lakukan. Kami memiliki skill dan juga kemampuan budaya inovasi yang kuat dan juga pemenuhan atas TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang saat ini juga sangat didukung oleh pemerintah ya dalam peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan dan juga terutama untuk industri farmasi di Indonesia. Selain itu juga untuk industri medical devices atau alat-alat perangkat kesehatan. Dan juga di samping itu kami memiliki jaringan distribusi yang luas dan kami juga bisa dikatakan dalam industri farmasi ini adalah yang terbesar untuk jaringan distribusi kami. Kami sudah mencapai 72 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ada beberapa inisiatif utama yang akan kami lakukan juga, di mana kami akan berfokus pada pemulihan produk-produk utama. Kemudian kami juga lebih agresif pada kategori yang mendorong pertumbuhan perusahaan. Dan kami juga melakukan pengembangan dan peluncuran produk baru dengan margin yang lebih baik, kemudian mengelola efisiensi beban operasi dan modal kerja, serta untuk tingkat inventory yang kami miliki, kami juga secara bertahap akan melakukan pengurangan sekitar 10-15 hari hingga akhir tahun untuk memperbaiki modal kerja yang perusahaan miliki. Kalau kita lihat juga di slide selanjutnya tentang pasar, atau kita melihat bahwa tingkat makroekonomi di Indonesia, kami yakini sebenarnya ini juga masih stable dan positif. Namun kalau kita lihat per segmen untuk obat resep dan juga obat yang dijual bebas ya, atau OTC, ini mengalami tekanan Bapak Ibu, dan untuk total pasar OTC sendiri ini mengalami tekanan sekitar minus 15,5%. Bahkan kalau kita lihat spesifik untuk masing-masing bentuk atau format dari obat itu juga bahkan lebih dalam penurunannya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari sisi FMCG, ini juga untuk dairy market ya, atau produk-produk yang terkait dengan susu untuk kelas atas dan kelas menengah, ini juga pertumbuhannya sangat terbatas, hanya sekitar minus 2-2%.
gitu untuk periode saat ini. Dan data-data ini juga kami dapatkan dari Nielsen dan juga IQVIA ya untuk memperlihatkan kondisi market sejauh ini. Dan yang Kalbe lakukan untuk di slide selanjutnya adalah kami berfokus pada kebutuhan pelanggan. Kami melihat juga bahwa kualitas dan pelayanan terbaiklah yang harus diberikan kepada pelanggan. Misalnya untuk produk-produk yang kami miliki secara portofolio di produk nutrisi misalnya, kami mencakup seluruh tahapan kehidupan, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak hingga sampai senior dan klinikal. Dan produk kami juga dapat diakses hingga lebih dari 40 negara di mostly di Southeast Asia atau Asia Tenggara, di Afrika Selatan dan juga di Timur Tengah. Dan kami juga berusaha untuk menjadi pharmaceutical company yang memberikan solusi kesehatan yang komprehensif dan juga yang terbaru ini ya bahkan perawatan dengan obat-obat yang personalized ya seperti itu. Dan inilah yang kami lakukan untuk terus memperbaharui inovasi kami sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Di samping itu pada slide selanjutnya kalau kita berbicara tentang ESG, kami meyakini bahwa perusahaan kami juga perlu berfokus pada memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Sehingga aspek sosial atau S ini menjadi sangat penting bagi kami. Oleh karena itu, beberapa inisiatif telah kami lakukan. Kami terus mendukung program pemerintah dalam program BPJS atau JKN. Dan juga kami terus memberikan layanan dan produk-produk yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan juga beberapa inisiatif lainnya seperti melawan stunting dan juga beberapa inisiatif lain. Kemudian dari sisi environment, kami juga terus secara bertahap menuju efisiensi energi dan juga EBT ya atau energi yang terbarukan. Bahkan sejak tahun 2018 seluruh production facility yang kami miliki kami sudah menginstall dengan solar panel ya untuk meningkatkan tingkat energi terbarukan. Dan dari sisi aspek tata kelola atau governance, kami juga memiliki praktik bisnis yang baik. Kami menerapkan juga etika bisnis, code of conduct ya, kode etik, inclusivity dan juga pemberdayaan perempuan serta manajemen vendor yang berkelanjutan. Kami juga telah melaporkan untuk sustainability report sejak tahun 2017 dan Bapak Ibu juga dapat mengakses dan mempelajari tentang sustainability report kami yang telah kami cantumkan pada website perusahaan. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam tinjauan bisnis per segmen. Kalau tadi Ibu Fabiola sudah memaparkan tentang 4 bisnis segmen. Yang pertama kita akan mulai dulu dari segmen obat resep ya atau prescription pharma, di mana untuk segmen ini pada periode 9 bulan bertumbuh sangat kuat ya, 31,4% pertumbuhan penjualan bersih, dan ini juga didukung oleh adanya program-program yang kami terus dukung untuk pemerintah, untuk program JKN, kami terus mendukung pemerintah untuk hal itu. Kemudian juga dari sisi segmen obat license dan branded. Kita melihat untuk unbranded generic sendiri ini adalah 26% ya kontribusinya. Ini adalah yang kami lakukan dukungan untuk program BPJS sekitar 26% dan tingkat kontribusi ini yang terus meningkat dari tahun ke tahun ya. Pada tahun 2014 pemerintah juga meluncurkan tentang program JKN ini dan sampai sekarang pun kami tetap mendukung pemerintah untuk hal itu dan juga pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan segmen bisnis yang lainnya. Kemudian juga secara obat-obatan license dan juga branded generic secara tingkat permintaan juga meningkat karena masyarakat sudah kembali ke rumah sakit ya, sudah tidak terlalu takut untuk berobat ke rumah sakit dan oleh karena itu meningkatkan hospital traffic. Secara pangsa pasar juga kami bertumbuh hingga 11% ya untuk periode di full year 2022. Dan untuk selanjutnya adalah dari sisi biologics ya. Kami melihat yang kami sangat
senang ya bahwa kami telah mendapatkan approval dari BPOM atas obat yang kami bekerja sama dengan Genexit atau dari Korea Selatan untuk long acting EPO atau obat untuk pasien gagal ginjal ya, untuk GXE4 atau EVESA. Dan saat ini kami juga sedang menunggu untuk approval BPOM untuk produk lainnya, yaitu untuk PD-1 atau HLX10 ya, sertlulimab dengan Henlius China. Di slide selanjutnya kami juga melihat untuk produk kesehatan ini ada kontraksi yang terjadi karena perubahan pola spending dari konsumen, yang hal ini juga disebabkan terutama oleh produk-produk yang terkait dengan COVID seperti obat flu dan batuk ya, kemudian juga vitamin, herbal dan suplemen. Untuk secara gambaran besar dan juga kontribusi paling besar dari OTC yang sifatnya adalah kuratif. Kemudian juga sisanya 28% ya, ini dari health supplement, termasuk di dalamnya adalah energy drink. Di mana untuk segmen ini kita melihat ke depannya produk-produk preventif yang akan kita kembangkan yang sifatnya untuk pencegahan seperti herbal, suplemen, vitamin dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat juga di slide berikutnya bahwa untuk masing-masing kelas terapi yang kami miliki ya, itu kami memiliki market share yang sangat kuat. Misalnya di kelas terapi antacid ya, untuk obat sakit MAH gitu ya, teman-teman mungkin bisa mengenalnya dengan Promah. Ini kami memiliki market share yang cukup kuat selama beberapa tahun dan juga beberapa kelas terapi lainnya. Dan untuk produk selanjutnya atau segmen selanjutnya kita melihat juga untuk segmen nutrisi, bahwa untuk segmen nutrisi ini kami memiliki pertumbuhan 2,5% ya year on year, dan untuk segmen nutrisi ini masih secara besaran didukung dan didominasi oleh segmen kids atau anak-anak ya, dalam brand Morinaga. Kemudian juga kami memiliki produk range untuk kategori dewasa dan juga untuk senior clinical atau juga untuk functional product, yaitu specialty. Dan kalau kita lihat juga dari sisi pangsa pasar, kami memiliki pangsa pasar yang terus bertumbuh selama 2-3 tahun terakhir menjadi sebesar 14%. Dan ini juga yang terus kami lihat bahwa market share menjadi sangat penting bagi kami, dan kami juga terus akan hadir bagi produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika kita melihat juga di slide selanjutnya, ini adalah brand-brand kami untuk produk nutrisi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan brand yang kami miliki seperti Morinaga, kemudian untuk Prenagen ya untuk susu ibu hamil, kemudian untuk Entrasol untuk elderly population gitu ya, dan juga susu fungsional lainnya, termasuk juga di dalamnya adalah produk-produk beverage ya seperti Hydro Coco yang kami miliki, dan juga untuk snack bar ya, Fit Bar. Dan kami juga melihat bahwa untuk segmen nutrisi ini sebagian besar produk kami adalah untuk kelas mid to premium level, dan oleh karena itu ke depan strategi yang dimiliki oleh perusahaan adalah kami ingin berfokus untuk kategori yang lebih affordable, dan kami juga ingin mengcapture untuk elderly population ya, yang karena kalau kita lihat secara demografis ini juga meningkat pertumbuhan untuk elderly ini. Dan kalau kita lihat lagi di slide selanjutnya, untuk segmen distribusi dan logistik kami bertumbuh 3,2% year on year. Dan kalau kita lihat dari sisi kontribusinya, hampir 70% dari kapasitas yang kami miliki untuk distribusi dan logistik adalah untuk internal Kalbe, dan juga kita membuka 30% kapasitas kami untuk third party atau bisnis lainnya. Dan di dalam distribusi dan logistik ini kami juga memiliki bisnis medical device atau alat kesehatan, dan juga raw material trading. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, cakupan wilayah distribusi kami hingga lebih dari 72 titik di Indonesia. Dan kami juga terus nantiasa bekerja sama dengan para pihak ketiga ya, atau third party principal yang terus bekerja sama dengan Kalbe dalam mendistribusikan barang yang mereka miliki. Dan di bulan Agustus kemarin juga kami memperluas kerjasama bisnis dengan satu local company ya bernama Kiat Ananda Group, dan juga ini adalah untuk memperluas bisnis cold chain yang lebih nanti ke arah FMCG market.
Untuk slide selanjutnya, kita akan masuk juga dalam medical device, di mana medical device ini juga masuk dalam distribusi dan logistik. Kita melihat ini menjadi salah satu market yang sangat potensial dan pemerintah juga sangat mendukung untuk medical device ini karena adanya regulasi atau challenge ya untuk TKDN. Sehingga kami melihat bahwa ini menjadi sangat berpeluang bagi kami untuk mendirikan atau fokus pada alat-alat kesehatan ya untuk kami bisa melakukan produksi lokal. Dan juga per kuartal 1 tahun ini kami juga sudah meluncing satu fasilitas untuk benang bedah dan juga untuk mitra strategis yang kami kerjasamakan gitu ya dengan BMI dari Italia dan juga Newsoft. Dan untuk kedepannya kami juga berencana untuk membangun assembly line ya untuk finishing untuk medical devices ini, untuk produk-produk seperti mobile X-ray, kemudian USG machine, alat dialisis dan juga analisa diagnostik. Per bulan Oktober kemarin kami juga sudah meluncing untuk prototype dari salah satu medical devices yang kami bekerja sama juga dengan BMI dari Italia, yaitu mobile X-ray Elva Jolly Plus. Dan kami juga berharap ke depannya Kalbe juga bisa mengambil bagian dalam memperkuat alat-alat kesehatan di Indonesia, terutama dalam hal ketersediaan dan juga inovasi yang kami lakukan. Kita beralih dari sisi segmen financial. Untuk slide selanjutnya bahwa ini adalah rekapitulasi ya dari masing-masing segmen bisnis kami, di mana pertumbuhan divisi obat resep 31,4%, kemudian produk kesehatan minus 12,1%, nutrisi 2,5%, dan juga distribusi dan logistik 3,2%, dan total kontribusinya adalah 6,5% secara konsolidasian. Dan untuk slide selanjutnya ini adalah untuk menggambarkan tingkat operasional dari bisnis sendiri. Untuk margin laba kotor kami melihat adanya penurunan karena adanya bauran bisnis dan juga biaya bahan baku yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Dan dari sisi beban operasional terhadap penjualan bersih ini juga mengalami peningkatan karena kembalinya berbagai aktivitas ke offline, dan kami percaya juga bahwa ke depannya kami juga bisa tetap melakukan efisiensi untuk beban operasional ini. Dan dari sisi laba bersih kami juga yakin bahwa adanya dampak sementara terutama dari non-operational items. Untuk slide selanjutnya adalah untuk pengelolaan modal kerja, di mana kami melihat untuk total dari inventory days ya, ini juga diprediksi kami berusaha untuk menurunkan ke level yang normalized ya, sekitar 115 sampai 110 hari ke depannya. Dan juga kami yakin bahwa dari sisi capital allocation, ini juga di slide selanjutnya kita bisa melihat untuk total utang dan juga rasio gearing, ini kami juga yakin masih dalam kondisi yang sangat sehat ya, 4,9% untuk gearing ratio. Dan kami juga saat ini dalam posisi net cash sebesar 1,7 triliun. Dan juga untuk pembayaran dividen yang secara konsisten kami lakukan terus-menerus tiap tahunnya, 52% dalam 2 tahun terakhir. Dan juga untuk prediksi untuk belanja modal di akhir tahun ini sekitar 700 miliar sampai maksimum 1 triliun. Dan untuk revised outlook di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk slide berikutnya, bahwa untuk pertumbuhan penjualan bersih 5-7%, pertumbuhan EPS minus 12 sampai minus 15%, dan untuk payout ratio 45 hingga 55%. Kami yakin juga dengan adanya outlook ini atau target, kami tetap dapat bertumbuh di atas kondisi pasar dan juga terus melakukan pengelolaan modal kerja dan juga beban operasional. Dan kami juga terus melakukan secara konsisten ya untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Demikian pemaparan dari kami. Saya kembalikan lagi kepada Pak Fajar sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan langsung tadi oleh manajemen perseroan, dalam hal ini PT Kalbe Farma Tbk. Dan tentunya sudah banyak pertanyaan yang masuk dari para peserta dan kita memasuki sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Dan langsung saja akan saya coba bacakan. Yang pertama, Bu Sharon, Bu Maria, Bu Kartika, ini datang dari
Bapak atau Mas Yan Suyanto Lubis yang menanyakan bagaimana upaya untuk meningkatkan efisiensi di tahun 2024 melihat performa year to date September 2023 ini di mana penjualan masih mengalami peningkatan. Silakan Ibu. Ya, kalau untuk strategi yang kami lakukan ya, tentunya dari sisi 4 segmen yang kami miliki tadi bisa juga dilihat bahwa penguatan atau peningkatan dari sales itu yang paling besar adalah dari segmen obat-obat resep ya atau prescription pharma. Dan hal ini juga didukung oleh adanya peningkatan dari segmen bisnis BPJS. Namun juga di samping itu kita melihat adanya pertumbuhan dari branded dan license obat-obatannya karena adanya hospital traffic yang mulai meningkat. Bahkan sejak di Q4 tahun lalu kita melihat bahwa masyarakat sudah mulai kembali ke rumah sakit ya untuk berobat, tidak lagi mereka takut berobat gitu ya. Dan oleh karena itu juga ini menghasilkan pertumbuhan bisnis yang baik. Namun di samping itu juga secara inorganik kami juga telah menyelesaikan akuisisi yang kami lakukan dengan local company dari Sanofi dan ini juga yang berkontribusi bagi pertumbuhan di segmen farma itu sekitar mid-teens ya dari 31,4% ini. Dan itulah yang menyebabkan adanya pertumbuhan di segmen farma. Dan kemudian kalau kita lihat juga dari segmen nutrisi ini juga masih tetap ada pertumbuhan namun mungkin dengan adanya consumer shifting ya dan juga data dari market kita melihat adanya pertumbuhan yang lebih terbatas ya sekitar minus sampai plus 2% untuk dairy market. Dan kemudian juga dari sisi distribusi dan logistik ini juga tentunya akan mengikuti dari pertumbuhan overall Kalbe Group. Nah, memang adanya penurunan atau contraction ya secara business growth dari consumer health ini karena adanya shifting terhadap produk-produk yang sifatnya adalah COVID-related products. Dan ini yang kita lihat ke depannya juga secara overall untuk produk kesehatan ke depan kami berharap juga kontraksi juga sudah terjadi di tahun ini dan semoga ke depannya ini menjadi lebih baik peningkatannya karena kami melihat untuk consumer health division ini adalah divisi yang cukup defensif sebetulnya. Pertumbuhannya sangat mengikuti dengan pertumbuhan dari konsumen di pasar. Seperti itu, Pak Fajar. Baik, terima kasih Bu Sharon tadi menjawab pertanyaan dari Bapak atau Mas Yan Suyanto Lubis, pertanyaan pertama. Dan saya berlanjut ke pertanyaan kedua. Ini tidak menyebutkan nama dan juga lokasi yang menanyakan bagaimana tren kompetisi di segmen nutrisi secara khususnya di segmen susu bubuk untuk anak ataupun bayi. Bagaimana tren market share perusahaan di segmen tersebut? Dan apa strategi perusahaan? Silakan Ibu Sharon, Ibu Maria, atau Ibu Kartika. Baik, mungkin saya bantu untuk pertanyaan ini. Terkait dengan segmen susu bubuk ya, memang segmen ini merupakan segmen yang sangat-sangat kompetitif ya. Kita sudah hadir di segmen ini sejak lama, dan kita melihat memang kompetisinya itu sangat intens, di mana banyak didominasi oleh pemain asing. Jadi Kalbe Nutritionals merupakan mungkin salah satu pemain lokal yang cukup berhasil ya membangun branding dan kehadiran di segmen susu bubuk. Nah, kalau kita melihat perubahan kompetisi, kami memang melihat bahwa para pemain asing masih tetap sangat fokus di Indonesia. Jadi salah satu mungkin keunggulan Kalbe Nutritionals adalah bahwa kita memiliki range produk portfolio yang sangat lengkap untuk segala usia. Jadi mulai dari ibu hamil, lalu untuk baby, balita, sampai dengan anak-anak, orang dewasa, bahkan mungkin untuk konsumen yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus. Jadi produk-produk functional seperti produk diabetes, lalu produk-produk high calcium. Saya kira ini merupakan suatu keunggulan Kalbe jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada di market. Nah, memang secara market share pun kami melihat bahwa strategi ini cukup baik, di mana beberapa tahun terakhir kami bisa meningkatkan market share kita di segmen powdered milk sekarang di kisaran 14%. Jadi saya kira ini cukup baik dan sejalan juga dengan strategi kami untuk memperluas kehadiran produk-produk Kalbe yang semula memang kita sangat fokus di segmen premium, tapi kita melihat bahwa potensi dari segmen mass market itu sangat besar. Jadi kita mulai beberapa tahun yang lalu
untuk juga masuk ke segmen-segmen mass market. Kira-kira seperti itu. Baik, Ibu Kartika, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan dari peserta tadi, dan kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu, kami ingatkan untuk jangan lupa menuliskan nama untuk setiap pertanyaan yang dikirimkan, dan berikutnya ini juga masih anonim begitu ya, tidak menyebutkan nama dan juga lokasi, menanyakan apa penyebab penurunan GPM pada semua segmen pada kuartal 3 kemarin. Lantas bagaimana outlook margin untuk 2024? Silakan Ibu. Baik, mungkin saya mulai, nanti bisa ditambahkan juga ya dari Bu Sharon atau Bu Fabiola. Memang pada Q3 kita menghadapi beberapa pressure ya dari sisi COGS atau dari sisi margin ya. Ini merupakan dampak dari beberapa hal. Memang kita lihat tahun 2023 ini secara harga pokok penjualan kita memang masih menunjukkan harga-harga raw materials kita yang cukup tinggi, di mana kebanyakan dari raw materials kita ini memang kita beli dalam kondisi global market yang saat itu karena dampak COVID terjadi disruption secara global sehingga tingkat harganya masih cukup tinggi. Ini memang masih mempengaruhi kondisi COGS kita secara year to date ya untuk 2023. Nah, kita bicara untuk khusus Q3 memang dinamikanya agak sedikit berbeda dalam arti ada faktor dari perubahan bauran produk atau product mix. Di segmen pharmaceutical atau obat resep, mungkin Bapak Ibu yang hadir juga tahu bahwa kita juga punya strategi untuk mendukung program BPJS. Nah, pada Q3 ini memang kita melihat ada potensi yang cukup baik dari segmen BPJS, sehingga secara bauran produk kita juga lebih tinggi kehadiran kita di produk-produk generik. Dan tentunya memang secara margin ini akan berdampak terhadap gross profit margin kita di segmen pharma. Di segmen consumer health atau produk kesehatan juga memang ada dampak dari product mix, di mana perubahan product mix antara quarter to quarter bisa dipengaruhi oleh seasonality produk. Pada saat Q2 misalnya, di mana produk kita promah ya, yang sangat banyak digunakan dalam bulan puasa, karena banyaknya mungkin gangguan pencernaan pada bulan puasa, ini memang naturally akan turun setelah terjadinya bulan puasa. Sehingga memang ada dampak dari bauran produk juga di segmen produk konsumen kesehatan. Kira-kira seperti itu. Baik, Ibu Kartika, itu tadi menjawab pertanyaan dari salah satu peserta. Saya izin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kita masih punya waktu untuk sesi Q&A hari ini. Selanjutnya pertanyaan datang dari salah satu peserta, lagi-lagi tidak menuliskan nama. Berapa target CAPEX Kalbe untuk tahun 2024 mendatang dan akan dialokasikan untuk apa saja? Silakan Ibu. Ya, untuk tahun 2024 memang saat ini kita masih dalam proses finalisasi perencanaan budgeting kita. Namun secara kisaran CAPEX memang tidak akan jauh berbeda dengan historical Kalbe, di mana memang kita biasanya mengalokasikan sekitar 1 triliun rupiah untuk kebutuhan CAPEX kita. Nah, digunakan untuk apa? Macam-macam. Salah satunya adalah penambahan kapasitas di beberapa lini produksi kita di segmen obat resep, dan tentunya juga kita harus mengalokasikan sebagian untuk kegiatan pemeliharaan yang rutin, ya, jadi untuk maintenance CAPEX, dan juga ada beberapa kebutuhan tentunya dari sisi IT, ya, kita juga ini melihat ini sebagai suatu kebutuhan yang rutin yang harus kita alokasikan. Kira-kira demikian untuk CAPEX kita tahun depan. Oke, untuk CAPEX tahun depan tadi sudah terjawab bagaimana kemudian tadi alokasinya, dan sebetulnya masih cukup atau bahkan saya bilang sangat banyak pertanyaan yang masuk untuk rekan-rekan ataupun manajemen dari PT Kalbe Pharma Tbk, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas, dan untuk itu kami juga informasikan kepada rekan-rekan peserta dari Public Expose Live 2023, mohon maaf sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dan jika memang masih banyak pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan saja kami persilahkan untuk bisa menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Kalbe Pharma Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada para penyaji dari pemaparan perseroan, terima kasih banyak atas pemaparan yang begitu komprehensif dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan para peserta di hari ini. Dan Bapak Ibu para peserta Public Expose Live 2023, sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Ibu Kartika Setiabudi selaku Chief Financial Officer PT Kalbe Pharma Tbk untuk bisa memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik.
Kami Baik, persilakan. terima kasih. Terima kasih untuk IDX sudah membantu untuk memberikan kesempatan bagi kami melakukan public expose. Saya kira memang sebagai Kalbe kami menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun yang cukup menantang. Mungkin tidak hanya untuk sektor kesehatan, tapi untuk beberapa sektor lainnya juga kita melihat memang ada dampak dari tailwinds ya dari COVID tahun lalu yang cukup tinggi bagi kami, dan memang tahun ini cukup berdampak terhadap pertumbuhan penjualan kita karena berkurangnya konsumsi produk-produk COVID. Sementara dari sisi cost, memang tadi saya sampaikan juga masih ada challenge karena tingginya harga bahan baku yang kita beli pada saat terjadi global supply chain disruption. Pada saat yang bersamaan kita juga menghadapi fenomena kembali ke market karena marketnya kembali dibuka, tentunya secara operational activities kita juga harus hadir kembali secara marketing, dan memang di atas itu lagi juga kita juga masih menghadapi tantangan dari sisi kurs rupiah yang cenderung menguat tahun ini ya sampai dengan posisi September, sehingga menimbulkan forex loss atas aset kita dalam US dollar. Nah, tentunya kami melihat bahwa tantangan ini bersifat sementara, dan ke depan kami melihat bahwa sektor healthcare masih sangat positif. Kita melihat bahwa pemerintah sudah mengambil langkah-langkah transformasi yang sangat baik di bidang kesehatan, dan tentunya Kalbe Pharma sebagai pemain sektor kesehatan yang cukup dominan di Indonesia, kami memiliki posisi yang cukup kuat untuk mengambil kesempatan dan membantu untuk memberikan layanan dan produk kesehatan yang terbaik untuk Indonesia. Demikian, terima kasih. Baik, luar biasa sekali apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Ibu Kartika begitu ya terkait dengan closing statement, dan saya juga menangkap optimisme yang disampaikan oleh rekan-rekan dari PT Kalbe Pharma Tbk, dan tentunya saya ucapkan terima kasih